Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Bertugas dari kelas RC dengan NPM 202101500693. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan mata kuliah konseling populasi khusus dengan tema penyintas trauma. Di sini ada kajian klien penyintas trauma. Trauma ini itu akibat kehilangan. Ini saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu apa itu trauma. Trauma adalah respon emosional atau gangguan psikologis yang terjadi setelah seorang mengalami peristiwa buruk atau menakutkan. Peristiwa tersebut dapat berupa kecelakaan, bencana alam, kekerasan fisik, atau peristiwa lainnya yang membahayakan secara fisik atau emosional. Selanjutnya ada faktor-faktor trauma. Yang pertama itu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu biasanya disebabkan oleh bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, atau tsunami. Terus yang kedua ada faktor interpersonal. Itu biasanya disebabkan oleh kekerasan fisik atau seksual, termasuk kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Terus yang ketiga ada faktor psikologis. Biasanya ini disebabkan oleh pengkhianatan atau kayak rasa bersalah. Terus yang keempat ada faktor biologis. Faktor biologis ini biasanya disebabkan oleh keseimbangan hormon stres seperti kortisol yang mempengaruhi cara tubuh merespons situasi stres. Terus selanjutnya ada faktor situasional. Faktor ini biasanya disebabkan oleh beberapa peristiwa yang mengejutkan seperti perampokan, penculikan, atau kekerasan pabrik. Terus juga ada tekanan yang berkepanjangan, misalnya hidup dalam kemiskinan yang ekstrim atau dalam pengungsian. Selanjutnya ada deskripsi karakteristik klien. Yang pertama itu, BC merupakan seorang laki-laki berusia 23 tahun yang mengalami trauma akibat kehilangan ayahnya. BC merupakan karyawan swasta. Terus, BC memiliki postur tubuh dengan tinggi badan 175 dan berat badan 60 kg. BC memiliki kulit sawo hitam. Selanjutnya, BC semakin menunjukkan kondisi jauh lebih baik karena dia telah melakukan beberapa sesi konseling. Selanjutnya ada gejala yang sering muncul atau yang sering dirasakan oleh BC, yaitu rasa ketakutan yang berlebih, terus mengalami detak jantung yang lebih cepat, terus gangguan tidur yang tidak normal, kecemasan berlebihan, depresi, mengalami flashback tentang traumanya, terus dia juga mengalami kecenderungan isolasi. Selanjutnya ada analisis kebutuhan klien. BC mungkin memerlukan bantuan untuk menghadapi rasa kehilangan dan berduka dengan sehat. Terus
BC juga mengatasi kecemasan, depresi atau gejala PTSD yang mungkin muncul seperti flashback atau mimpi buruk. Terus kita juga sebagai konselor harus membantu klien menemukan cara untuk merasa klien itu damai dan mendapatkan kembali rasa kebahagiaan. Terus memastikan klien menjaga pola makan, tidur, dan olahraga untuk kesehatan tubuhnya. Selanjutnya ada layanan BK yang tepat dilakukan oleh BC. Yang pertama ada layanan individual. Layanan individual ini bertujuan untuk memberikan ruang aman bagi BC untuk mengungkapkan emosi, pengalaman, dan pikiran terkait kehilangan. Terus juga membantu BC memahami proses duka dan bagaimana menghadapinya dengan sehat. Intervensinya tetap berfokus pada trauma, pendekatan geslat untuk mengeksplorasi hubungan klien dengan ayahnya. Terus selanjutnya ada layanan mediasi. Layanan mediasi ini bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi antara BC dengan anggota keluarga lain yang membangun dukungan emosional bersama, terus membantu menyelesaikan konflik dalam keluarga yang muncul akibat kehilangan. Terus selanjutnya ada layanan referral. Tujuan layanan ini adalah mengarahkan BC ke profesional lain jika membutuhkan terapi lanjutan seperti psikolog, psikiater, terutama jika gejala trauma berat, serta menghubungkan BC dengan komunitas atau kelompok dukungan. Selanjutnya, terima kasih.